Kabar, semoga sehat selalu ya kita semua di musim COVID saat ini. Kita kembali lagi di acara Indonesian Bankers Club IBC Director Online Sharing Session. Oke, perkenalkan saya dengan Yogi, saya dari Indonesian Bankers Club, kebetulan sebagai founder dari IBC, juga dari PT Wahana Insan Prima, PT WIP. Kami merupakan perusahaan konsultan diklat berbasis standar kompetensi. Oke, hari ini beruntung sekali karena kalau kita lihat itu salah satu kekuatan yang harus kita miliki atau salah satu keterampilan yang harus kita miliki menghadapi pandemi ini adalah digital marketing. Nah, ini dari kemarin saya coba hubungin siapa partner saya atau mungkin salah satu network saya yang ahli di bidang digital marketing supaya teman-teman IBC maupun network dari IBC punya keterampilan tersebut. Nah, ini hari ini beruntung banget. Saya waktu itu mungkin sekitar tahun lalu dengan Pak Frans itu ketemu di acaranya Pak James Gui sama acara IBC. Nah, ini beliau ini mungkin saya ceritakan sedikit hari ini siapa narasumber kita. Hari ini kita akan bicara tentang materi dengan judul Digital Marketing as New Normal Strategy for Financial Institution. Jadi kemarin seperti kita bahas, Pak Frans Budi ini beliau sebagai ex-CFO Zalora, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Beliau juga mendapatkan gelar The Best CFO Indonesia di majalah SWA tahun 2003 dan 2005. Oke. Beliau juga menggeluti dunia digital dan beliau saat ini menjadi founder beberapa puluhan startup Digital Transformation Coach. Oke, ini tahun lalu juga kita sudah sempat kolaborasi juga bikin acara. Nah, hari ini seperti kita ketahui beberapa bisnis di Indonesia harus segera berdigital. Kalau tidak mungkin akan tidak bisa survive. Seperti salah satunya mungkin kemarin kalau kita lihat bisnis makanan yang mungkin bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood itu masih bisa survive. Tapi kalau restoran-restoran yang masih tetap offline itu sangat berat. Di sini Pak Frans akan menjawab apa perbedaan antara digital marketing dengan digital selling di era digital. Bagaimana kita dapat memaksimalkan digital marketing untuk perusahaan kita atau bisnis kita? Apakah digital marketing efektif untuk lembaga keuangan? Oke. Nah, sebelum kita mulai, izin bagi Bapak Ibu yang menyimak agar acara kita berjalan lancar, untuk mic-nya dapat di-off-kan dulu sepanjang acara. Nanti setelah sesi sharing, kita akan buka sesi tanya-jawab kepada Pak Frans. Oke. Mungkin untuk waktu dan tempat, Pak Frans, kami persilakan. Silakan, Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Yogi. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga sehat, semangat ya, dan optimis ya. Saya akan share slide-nya. Oke, jadi kita akan bicara soal bagaimana digital marketing di era new normal ini, terutama untuk financial institution ya. Tadi saya dengar katanya di sini ada dari Bank Danamon, ada dari BP Lestari, ada dari Bank Sinarmas, ada dari Bank apa tuh yang dari Korea apa dari Jepang itu, Zioma atau apa saya lupa. Mizuho, Pak. Bang Mizuho. Mizuho ya, oke. Ya, Mizuho. Bang Mizuho. Ya, oke. Jadi kita langsung aja bahwa yang namanya era new normal ini kita dipaksa mau nggak mau harus terbiasa dengan yang namanya teknologi ya, untuk transportasi, untuk komunikasi, untuk bayar-membayar, untuk shopping online, dan seterusnya. Dan pada saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Yang pertama itu seberapa kita bisa memprediksi hasil daripada tindakan kita. Lalu yang kedua, seberapa kita bisa tahu tentang situasi kita saat ini. Karena tantangannya adalah volatility, artinya perubahan itu sering dan cepat. Lalu uncertainty, ketidaktentuan ya, ketidakpastian. Jadi kita tidak bisa memprediksi kalau kita lakukan action A, hasilnya akan seperti apa. Lalu complexity ya, semakin kompleks masalahnya, dan juga ambiguity, artinya di luar nalar ya. Kadang ada
ada pemahaman yang di luar nalar bahwa ada startup yang usianya di bawah 20 tahun di dunia maupun di Indonesia yang bisa lebih besar valuasinya daripada perusahaan yang sudah dibangun 70 tahun, 80 tahun. Ini sangat di luar nalar. Dan oleh karenanya menghadapi tantangan yang seku itu stable, expected, kompleks, dan understandable di era industri, era sebelum tahun 2000, dan tantangan VUCA ya, setelah tahun 2000, yaitu era digital atau era network economy, di mana kita perlu bersikap berbeda ya. Sebelumnya kita gayanya macan boleh, alon-alon asal kelakon sendiri nggak apa-apa, tetapi di era digital ini kita hendaknya bisa kolaborasi, bisa buruan, seperti halnya citah, makhluk yang tercepat di muka bumi, yang kecepatannya bisa 105 km per jam, yang kalau kijang yang diburunya berbelok 90 derajat, dia juga bisa ikut belok. Jadi, kondisi sekarang ini di mana perubahan cepat, kalau kita lambat, ya larilah itu buruan kita. Jadi akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Dan juga dalam kondisi yang sebelumnya itu expected, di mana squirrel itu, bajing itu bisa memperkirakan berapa banyak kenari yang dia perlu kumpulkan supaya dia bisa lewati musim dingin, di mana hal itu bisa diprediksi, tetapi di era digital ini tidak pasti ya, sehingga kadang diperlukan eksperimen untuk menemukan solusi. Lalu juga kompleks ya, kalau dulu itu kita tinggal perbaiki solusinya, sementara kalau sekarang benarkah itu masalahnya ya. Dan kalau dulu itu understandable, segala sesuatunya itu kalau bisa dipertahankan selama mungkin. Ini yang terjadi dengan Kodak. Kodak itu rupanya sudah punya teknologi yang dimiliki Instagram ya. Sejak tahun 1975 Kodak sudah punya. Tetapi dia mempertahankan selama mungkin sehingga akhirnya tahun 2010 disalip sama Instagram. Sehingga Instagram itu diakuisisi oleh Facebook senilai $2 miliar ya. Dan pada saat itu juga Kodak bangkrut ya. Karena dia mempertahankan teknologi digitalnya, dia simpan di dalam lemari karena takut menghancurkan bisnisnya. Nah, di era digital ini ambiguous ya. Kadang ada hal-hal yang di luar nalar kita ya. Bagaimana perusahaan transportasi yang warnanya hijau itu kok bisa nyalip yang warnanya biru ya kan? Intinya disrupsi sebelum disrupsi ya. Sebelum Anda dikacaukan bisnisnya, Anda yang harus mengacaukan. Nah, kita tahu bahwa industri sekarang ada namanya potential winners. Itulah industri yang medical supply, food processing, personal healthcare, communication dan teknologi, ya, termasuk e-commerce. Tapi ada juga industri yang terpuruk kemarin, seperti tour and travel, penerbangan, mobil, rumah, ya, manufacturing. Ini yang warnanya merah, ini yang losers. Lalu yang di tengah-tengahnya itu yang yang diantaranya seperti financial services ya, industri bank juga, bank yang besar-besar itu masih cukup baik ya, seperti Bank Mandiri, BCA, karena dari bank yang kecil-kecil mereka beralih ke yang besar-besar karena mereka ingin lebih aman ya. Nah, menghadapi situasi ini maka kemampuan kita beradaptasi dan menyesuaikan diri itu menjadi kritikal ya. Ini salah satu buku saya, 10 Times Your Income with Digital Marketing and Sales Automation. Bagaimana ternyata fungsi sales bisa diotomasikan ya, lewat digital marketing, lewat email marketing ya. Nah, ini bagi teman-teman yang berminat, buku ini nanti bisa dibeli dengan harga sangat murah, hanya Rp100.000 saja, tetapi isinya menjelaskan bagaimana caranya mengembangkan traffic secara organik maupun traffic yang berbayar, dan juga tools apa yang kita bisa gunakan untuk bisa menjalankan digital marketing, dan juga bagaimana merubah bisnis model kita, bagaimana memiliki mindset digital. Nah,
kembali lagi, situasi sekarang ini adalah survive is anything ya, bagaimana kita bisa survive. Dan salah satu kuncinya adalah beradaptasi ya. Strateginya macam-macam. Ada yang melakukan pivot ya. Misalnya tadinya dia industri tekstil, dia memproduksi fashion products. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin masker, dia bikin APD, alat pelindung diri ya. Nah itu pivot. Ada juga strategi yang kedua, dia itu melakukan kaizen, perbaikan terus-menerus atas bisnis prosesnya ya. Contoh misalnya, dia itu tadinya kafe jualan kopi, lalu dia bikin botol kopi, kopinya dibotolkan, lalu bisa dikirim. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga itu bisa dia melakukan online. Jadi dia ada offline, tapi dia juga jualan online di sosial media, di marketplace, di WhatsApp dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah kalau Anda tidak bisa lakukan strategi yang pertama tadi pivot, yang kedua tadi kaizen, yang ketiga tadi mengonlinekan bisnis Anda, maka yang keempat ini bisa Anda lakukan, yaitu saat ini musim dingin, Anda mempersiapkan begitu kondisinya sudah ramai, Anda itu sudah dicari itu di Google nomor 1, halaman nomor 1. Anda itu ada di Facebook, Anda ada di YouTube, ada di Instagram, dan seterusnya. Jadi mempersiapkan diri pada saat musim dingin ini, sehingga begitu travel dibuka, let's say next year misalnya, Anda akan langsung booming karena orang sudah melihat Anda selama musim paceklik ini. Nah, di dunia digital itu ada 3 basic transaction ya. Yang pertama produk ya, produk bisa jasa ya, bisa produk fisik juga. Yang kedua adalah traffic, karena di mana banyak traffic itu kita pemiliknya uangnya banyak di situ. Yang ketiga konversi, bagaimana dari traffic tersebut kita bisa lakukan closing ya, penjualan. Nah, ini yang disebut produk, segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar yang bisa solve masalah orang. Di mana orang mengeluh, di situ ada opportunity, di situ kita bisa kasih solusi ya. Ini bisa bentuknya fisik, bisa juga berbentuknya digital ya. Lalu berikutnya traffic ya. Traffic adalah orang-orang yang mengunjungi website Anda mencari sesuatu yang menarik buat mereka dan harapannya menyelesaikan masalah mereka. Ibaratnya kalau toko di Galeri Lafayette misalnya, setiap hari itu dari 100 yang berkunjung, 20 orang yang belanja di sana. Nah, konversi ini adalah dari pengunjung website Anda, itu berapa banyak yang berubah jadi customer atau jadi clients. Kalau di Alibaba, setiap hari 100 juta pengunjung, 6% itu menjadi customer. Di Lazada, itu Lazada, Zalora gitu ya, pengunjungnya ada let's say 50 juta sebulan, maka sekitar 4% itu menjadi customer. Jadi 4% kali 50 juta berapa tuh? 20.000 order ya. Nah, itulah konversinya. Lalu ini sekedar studi banding, saya kebetulan ada perusahaan digital marketing namanya The Winner Institute. Salah satu klien kita itu Esteti Derma, dia ada 13 klinik, dia punya produk kecantikan. Nah, ini dia lakukan offline maupun online dengan menampilkan foto produknya beserta features-nya dan benefits-nya ya. Dan mereka juga bisa mendrive traffic dari offline ke online, dari online ke offline ya. Kalau Anda dapatkan diskon 20%, kalau Anda menunjukkan menunjukkan flyer ini atau promo ini ke klinik ya. Demikian bisa mendrive traffic. Nah, ini biasanya ada laporan bulanan, jumlah order lewat website, lewat Tokopedia, dan produk terjual, dan sebagainya ya. Jadi ada laporannya, sehingga bisa tahu cabang-cabang itu penjualannya ada berapa banyak yang terdrive karena online. Dan ada satu lagi klien kita itu motor elektrik namanya VR ya. Nah ini 2 tahun yang lalu ini relatif baru, dan mereka minta dibantu untuk mendapatkan
test drive. Kita pasang di Facebook, ternyata yang melihat sampai ratusan ribu, yang men-share sampai ratusan, dan ternyata ada 3.500 orang yang mau test drive dari belasan kota yang ada di Indonesia. Nah, ini dibentuk apa? Di websitenya ada landing page-nya untuk test ride, orang bisa daftar, isi nama, email, dan HP-nya, dan gara-gara ini ada 3.400 yang mau test ride, dan dari ini 50% ternyata beli produknya. Jadi ternyata mudah mencari customer kalau tahu caranya. Jadi apa sih yang dilakukan sebenarnya? Yang dilakukan itu mengintegrasikan promosi offline dan online-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ada bank dan sebagainya, Anda bisa melink antara bank sama online-nya supaya mendrive traffic ke satu sama lain. Dan juga bisa bikin promo yang viral ya. Ini apa yang dilakukan di Bukalapak, harga sakit jiwa diskon jumbo masih bisa nego ya. Walaupun hanya untuk item-item tertentu. Dan juga bisa melakukan digital advertising lewat Facebook Ads, lewat Google Ads, di mana biaya iklan itu bisa 2.000 sampai 5.000 per klik ya. Tetapi kalau dari 10 yang klik, misalnya beli satu dan margin Anda misalnya 40.000 ya, maka keuntungan Anda masih lebih besar daripada biaya iklannya ya. Dan kondisi sekarang ini, inilah ada 5 area yang kita sering lakukan. Yang pertama, social media. Yang kedua, Zoom seperti komunikasi webinar seperti ini. Yang berikutnya, Netflix ya, kita nonton, Spotify, YouTube dan sebagainya. Dan juga kita ada pilihan untuk e-commerce ya, seperti marketplace, B2C, fashion, dan juga kita ada payment ya, dengan GoPay, dengan OVO, Dana, dan sebagainya. Ini semua adalah aplikasi yang sangat berguna saat ini di era new normal ini. Dan rupanya yang namanya marketing mix itu terjadi pergeseran ya. Tadinya produk itu menjadi solution. Bagaimana kita kasih solusi dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan ekosistem, dengan GPS, itu yang dilakukan oleh Gojek ya, memberikan solusi mendapatkan penumpang lebih cepat, mendapatkan kendaraan lebih cepat dengan harga yang lebih murah, dengan waktu yang bisa ditentukan, dan juga place digantikan dengan yang namanya akses. Bagaimana supaya bisnis Anda bisa diakses dari website, Instagram, Facebook, bukan hanya di offline saja gitu. Yang ketiga, harga ya. Sekarang yang lebih penting adalah value-nya, berapapun harganya. Yang penting kalau value-nya menarik, ada promonya, ada diskonnya, ada free ongkirnya, maka itu lebih disukai. Yang keempat, promosi digantikan dengan yang namanya edukasi dalam bentuk konten, copywriting ya. Orang sekarang nggak suka dijualin, mereka seneng kalau beli itu atas dasar kesadaran sendiri tanpa dipaksa, tanpa disuruh ya. Nah, bedanya digital marketing sama digital selling, kalau digital marketing itu bagaimana menarik pengunjung ya dari menggunakan Google Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads. Lalu setelah mereka berkunjung ke website kita, bagaimana mengkonversikan leads itu menjadi prospek. Dari tadi orang yang dingin menjadi hangat ya, dengan konten video, dengan copywriting. Lalu setelah itu closing. Prospek itu orang yang sudah hangat menjadi customers, menjadi orang yang hot ya, dengan promo, diskon, free ongkir, dan sebagainya. Lalu setelah itu, setelah mereka selesai belanja, kasih mereka kesenangan terus-menerus dengan kasih hadiah ulang tahun, dengan email marketing, dengan premium call dan services ya. Nah, ini yang hijau ini closing prospect. Jadi customer ini yang disebut selling ya. Yang tadi ini 4 step ini adalah digital marketing sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah digital selling. Nah, kalau kita sudah mulai bicara konten, maka kita lihat matriks ini. Ada dari brand awareness,
sampai purchase, ya. Dari rasional, logikanya, sampai emosionalnya, ya. Kalau brand awareness dan rasionalnya, maka kasih tips and tricks, kasih konten edukatif, kasih infografis, kasih petunjuk, guidance, ya. Lalu kalau membangun awareness secara emosional, Anda bisa kasih giveaway, kasih quiz, kasih game, sehingga membuat mereka emosinya terpancing, ya. Setelah itu, bagaimana secara rasional supaya mereka beli, kasih hitung-hitungannya, kasih case study-nya, kasih video demonya, kasih data sheet-nya, sehingga secara rasional, wah ini harus dibeli nih, ya. Lalu secara emosional supaya mereka beli, kasih endorsement, kasih testimoni dari customer Anda, endorse dari artis, review, rating dari customer Anda. Jadi ini adalah kuadran bagaimana Anda bisa mempengaruhi customer dari membangun brand awareness sampai terjadi pembelian, dari istilahnya win their minds and buy their hearts. Bagaimana memenangkan pikiran mereka dan membeli hatinya, ya. Jadi inilah cara-cara yang Anda bisa lakukan. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan konten yang tepat kepada orang yang tepat, pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya. Karena customer Anda itu bisa berada di mana-mana. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di Google Search, bisa di mana saja. Nah, prinsipnya adalah orang itu membeli bukan karena produknya. Mereka itu beli karena why-nya. Kenapa? Kenapa saya harus beli, ya? Orang beli itu untuk apa? Supaya apa gitu. Nah, ini yang kita harus bisa jawab. Karena kalau kita hanya menjual apa tanpa menjelaskan kenapa, itu orang nggak nalar tuh. Kenapa dia harus beli produk itu? Supaya apa? Supaya langsing, supaya lebih cantik, supaya lebih putih, supaya lebih sukses, supaya lebih bahagia, dan sebagainya. Nah, ada satu akun Instagram namanya Bapak ID. Ini dia sangat jelas, ya, why Bapak ID ini dibuat, ya. Dia itu tujuannya supaya bapak-bapak tanggung menjadi bapak-bapak masa depan, di mana supaya merubah mereka, ya, sehingga bisa berdampak terhadap keluarganya dan juga terhadap bangsa, ya. Tujuannya itu mengedukasi, menginformasi, dan menginspirasi, ya, bapak-bapak tanggung supaya mereka bertumbuh. Nah, jadi dengan memberikan hal-hal penting, ya, seperti finansial, relationship, parenting, smart spending, hobi mereka, mindset, happiness, ya. Basically membuat mereka menjadi versi yang terbaik lewat sosial media. Nah ini, jadi dalam waktu 4 bulan, akun Bapak-Bapak ID ini bisa sekarang followernya 230.000 dalam waktu 4 bulan. Karena dia sangat jelas why-nya, ya, sangat segmentasi. Nah, yang menarik lagi bahwa yang punya traffic adalah yang punya duit, ya. Semakin banyak traffic-nya, semakin banyak duit yang bisa didapat. Nah, tadi balik lagi ke soal bapak-bapak. Ini dalam waktu 4 bulan, followernya 230.000, ya. Karena apa? Nah, dia jelas tuh. Agar bapak-bapak se-Indonesia lebih disayang istri, anak, bos, orang tua, mertua, saudara, kerabat, dan handai taulan, ya. Dia ada juga ibu-ibu ID, ya. Jadi intinya sangat jelas. Jadi begitu orang lihat, wah, saya bapak-bapak nih, kalau gitu saya harus join, ya kan. Nah, dia tuh kasih tips-tips tuh. Ada tips jual barang bekas, ada cara menambah kekayaan, terus binatang apa yang senang bekerja keras, dan sebagainya lah. Intinya, dia kasih konten-konten untuk bapak-bapak, ya. Nah, nih, sekarang perbankan, karena teman-teman sini banyak dari lembaga keuangan, ya. Jadi ini contoh BNI Syariah. Kebetulan yang bikin konten itu agensinya itu sama dengan yang bapak-bapak.
Jadi ini juga followernya sampai 129.000. Kalau yang BNI itu sampai 230.000 ya. Nah ini apa yang dilakukan, lihat color-nya ya. Ini color-nya sesuai dengan BNI Syariah. Dan dia juga memberikan konten-konten sesuai kebutuhan customer-nya. Dan dia tahu banget bahwa customer-nya itu kebanyakan orang muda, usia, let's say, usia 18 sampai 35 tahun, maka kontennya itu ada komik ya. Jadi kontennya dibuat sesuai dengan customer-nya. Ini contoh lagi Bank Danamon ya. Ini kebetulan tadi saya dengar ada dari Bank Danamon. Ini followernya ada 54.000 ya. Dan dia tampilannya warna dasarnya seperti logonya Bank Danamon. Nah, intinya adalah pertama supaya kita lebih berhasil memahami cara kerja mesin ya, dan juga memahami manusia yang membaca account kita itu. Akibatnya akan dapat lebih banyak traffic. Lalu memahami mesin itu ada 3 bagian. Yang pertama relationship ya, bagaimana hubungan kita dengan followers kita. Seperti Bapak-Bapak ID sangat jelas. Dia itu akan mendidik, ya, dia itu akan membuat, menginspirasi, memotivasi, dan sebagainya. Terus interest, ya, bagaimana interest-nya followers kita terhadap account-nya kita. Terus recency itu apakah kita memberikan update-update yang kekinian, ya. Dan juga memahami manusia, ya, artinya apa yang followers kita butuhkan, apa yang mereka sukai. Ini adalah prinsip-prinsip. Jadi gini, waktu kita lakukan posting, biasa Instagram hanya membagikan ke 10% follower kita. Misalnya, follower kita itu ada 1.000, maka postingan kita dibagikan 10%-nya 100 orang. Kalau ternyata banyak yang suka, banyak yang likes, banyak yang share, maka akan di-share lagi ke 10% berikutnya, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata tidak banyak yang merespon, maka berhenti, ya, postingan Anda tidak disebar lagi. Jadi semakin bagus postingannya, semakin disukai, maka akan disebar ke lebih banyak lagi. Nah, menariknya perhatian manusia itu sama seperti ikan mas. Jadi hanya bisa memperhatikan dalam hitungan 1 sampai 8,25 detik. Oleh karenanya, Anda harus jelas ya dalam pesan Anda, singkat dan manis, dan gunakan video itu bisa lebih cepat menarik perhatian. Berikutnya, kita juga harus memahami ya, dari followers kita itu demografiknya, berapa banyak prianya, berapa banyak wanitanya, kita bisa lihat di Instagram, terus juga di kelasnya, ekonomi kelasnya ya, terus level pendidikannya, terus behavior-nya, apakah mereka orang yang senang siang hari, postingan ramennya di siang hari atau malam hari, apakah mereka suka ditanya atau mereka nggak suka. Terus juga transaksinya, apakah mereka senang travel, senang keluarga, senang fashion, senang Muslim, finance, atau makanan. Dan juga psikografiknya, apa yang kita akan lakukan ke customer kita, inspirasikah, informasikah, edukasikah, atau engagementkah. Nah ini contohnya, kalau BNI Syariah, Bapak Ibu bisa lihat kira-kira profilnya gimana, ya kan? Dari semua follower-follower itu yang aktif, ya, Anda bisa fotokan, Anda kompilasikan, sehingga Anda bisa tahu kira-kira usianya berapa. Oh ini ini lebih kekeluargaan. Ini Anda bisa lihat dari pendidikannya, dari gaya hidupnya, dari belief-nya dan sebagainya. Sehingga konten yang Anda bisa berikan harus sesuai dengan profilnya mereka. Nah, market intelligence tadi yang kita bicara ya, demografiknya siapa, perilakunya, kapan dan bagaimana Anda harus berinteraksi, lalu transaksinya apa yang mereka butuhkan, apa yang Anda bisa tawarkan lewat biodata maupun lewat Instastory, lalu psikografiknya ya, memahami ketiga tadi, kita harus ngapain. Nah,
konten yang viral itu biasanya irisan dari yang saya tidak tahu tetapi menarik, atau yang saya sudah tahu tetapi saya ingin lebih banyak info ya. Contohnya misalnya bahwa kerokan bisa bikin mati, atau lari pakai masker bisa bikin mati, ya kan? Nah, itu sesuatu yang saya tidak tahu tapi menarik, atau sesuatu yang saya tahu tetapi saya perlu lebih detail. Nah, konten yang viral itu ada dua ya, apakah yang bermanfaat atau yang untuk killing time, untuk lewatin waktu, atau yang boring atau yang menarik ya. Yang bagus yang sebelah kanan ya. Menarik, baik itu bermanfaat maupun untuk membunuh waktu ya. Nanti saya akan tunjukin bagaimana saya bikin video trik sulap supaya pisang melayang di wajah kita. Nah, itu yang like bisa sampai ribuan. Itu tidak ada manfaatnya, tetapi mungkin bagi orang menarik untuk dilihat. Nah, konten itu ada beberapa komponen ya. Pertama, supply-nya. Supaya kita itu punya konten yang lengkap, yang baik, yang cukup, yang trending ya. Terus strukturnya, kita harus ada caption-nya yang menarik, ada thumbnail-nya, ada tag-nya, ada ya. Lalu distribusinya ya, kapan kita harus posting? Misalnya jam 9 pagi, jam 3 sore, jam 8 malam ya. Terus spread-nya itu seperti apa? Terus berikutnya review ya, matrix performance-nya gimana, yang likes-nya seperti apa, sentiment analysis-nya gimana, komen-komennya. Jadi, teman-teman lihat, inilah poin-poinnya. Lalu, apa yang membuat orang suka komen dan share ya? Biasa kalau orang like itu karena dia nunjukin nih, saya ada di grup nih, gue lihat ini nih, ya intinya gitu, dia mau menunjukkan eksistensinya. Lalu berikutnya komen ya. Nah ini yang saya pikir ya, lihat betapa cerdas dan lucunya saya ya. Nah ini artinya dia mau nunjukin nih kalau dia cerdas, dia tuh lucu ya. Nah berikutnya kenapa orang share? Karena dia merasa wow, ini sesuatu yang teman-teman saya harus lihat ini. Jadi ini ada 3 nih supaya Anda bisa viral. Bagaimana caranya sesuatu yang supaya orang mau share, supaya orang mau komen, supaya orang mau like ya. Nah ini yang tadi yang di atas itu, nih ya hewan yang feed on the bush. Nah ya dari kontennya Anda bisa lihat bahwa harus sesuatu yang menarik. Nah biasanya yang viral itu 7 dosa manusia ya. Kalau di online dari dulu sekali itu nomor 1 adalah pornografi. Setelah itu baru judi online ya kan. Nah ini 7 dosa manusia. Yang pertama lust ya, about sexual desires ya. Yang kedua gluttony, makanan yang berlebihan ya, makanannya 1 piring besar ya, atau 5 mangkok dalam waktu 1 menit, 5 mangkok mie ya. Lalu keserakahan, greed ya, berlebihan material mengejar kekayaan materi ya. Yang keempat kemalasan ya, kegagalan bertindak menggunakan talentanya. Yang kelima kemarahan ya. Kita tahu ada beberapa selebriti yang di YouTube itu dia nunjukin kemarahannya ya kan. Nah, pada saat itu jadi viral. Atau iri hati ya. Iri hati orang lain itu punya sesuatu ya kan. Atau kesombongan, menunjukkan emasnya, menunjukkan mobil mewahnya, dan sebagainya. Itu juga orang senang melihat, sehingga followernya bisa jadi jutaan. Kalau dia memang menarik ya. Lalu berikutnya, killing points ya. Intinya adalah bagaimana Anda membuat customer Anda puas ya. Bagaimana bisa menarik ya. Nah, contohnya adalah ada penjual ketoprak, di mana kerupuknya disajikan terpisah, di piring terpisah, bukan taruh di atasnya. Kerupuk itu harganya murah, tapi gara-gara ini kesannya, wah ini value banget ini,
bagi orang yang suka kerupuk ini menarik banget buat mereka. Jadi ini kasih value yang kayaknya sesuatu padahal murah banget tetapi berdampak. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh yang saya lakukan postingan. Saya juga yang sebelah kiri itu ada seorang komedian, dia itu merayu, saya lupa wanita itu namanya Audi atau siapa saya lupa. Dan dia itu lucu banget. Nah, akibat ini itu ada 24 orang yang share, ada 11 yang save, ada menjangkau 4.000 lebih orang. Dan yang komen ada 18, yang like ada 152. Yang kunjungan profil saya itu ada 51 ya. Jadi pada saat kita bikin konten yang menghibur, cara merayu orang, dia itu bisa menang telak dari wanita ini karena rayuan-rayuannya ya. Lalu yang setelah itu yang nomor 2, ini ada orang pura-pura buta ya, supaya dibantuin oleh wanita cantik ya. Ini juga yang share ada 10 orang, yang save ada 3, yang kunjungan profil ada 11, menjangkau 1.400 orang. Lalu yang berikutnya itu temu kangen ya. Ini ada biawak yang pelukan ya. Ini juga yang share ada 12, yang save ada 6, yang kunjungan profil ada 13. Nah, kita itu bisa jualan kalau dari kunjungan profil tadi. Orang lihat kita ada produk, ada apa-apa, ada YouTube dan sebagainya ya. Nah, yang paling kanan ini orang Amerika di San Diego, orang Indonesia yang diajakin berantem sama orang bule, tapi akhirnya bulenya di KO. Ini juga yang men-share ada 10, yang nonton ada 3.600, kunjungan profil ada 29. Jadi kita bikin konten sesuatu yang relevan, yang kekinian, yang menarik, yang lucu, yang bikin orang emosional. Nah, yang sebelah kiri ini satu video anak kecil di apartemen, dia umur 4 tahun atau 5 tahun, dia jalan-jalan di railing itu, ngeri banget. Nah, ini yang share ada 6, menjangkau 2.000 orang, ya. Dan yang kunjungan profil ada 25. Nah, ini saya posting waktu anak saya lulus SMA, wisuda, sehingga ini juga ada menjangkau 2.000 orang, kunjungan profil, dan sebagainya. Berikutnya itu video debt collector yang awalnya galak banget sampai mau ambil mobilnya, tapi belakangan lari terbirit-birit sampai even mau disuruh spot jam ya, karena orangnya ngeluarin pistol. Nah ini juga cukup banyak yang lihat. Nah yang sebelah kanan itu gambar ya, before lockdown, Fast and Furious, during lockdown, Fat and Curious. Ya, ini juga yang share ada 12, menjangkau 1.000 orang, 8 kunjungan profil. Jadi, kita harus kasih konten yang menarik, yang bikin orang penasaran. Ya. Intinya adalah, always give the right content to the right user, in the right place, and in the right time. Ya. Pada waktu yang tepat, dengan konten yang tepat, kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Nah, balik lagi yang namanya selling, itu prinsipnya cuma 2 ya. Yang satu adalah hunter, mencari siapa nih yang bisa saya jualin. Atau yang kedua, farmer, bagaimana Anda menanam kebaikan sehingga orang itu akan terus kembali kepada Anda ya. Nah, inilah 2 prinsip selling, bagaimana Anda berburu maupun Anda menjadi seorang petani yang menanam kebaikan kepada klien Anda. Ada 3 cara membangun hubungan. Yang pertama outbound, Anda menghubungi orang-orang. Yang kedua inbound, orang-orang yang menghubungi Anda. Yang ketiga retargeting, bagaimana Anda bisa terus connect dengan customer Anda. Ya. Nah, yang outbound, Anda hubungin orang, fokus pada relationships ya. Bangun, jalin hubungan dulu dengan mereka. Jadi artinya janganlah buru-buru jualan. Biasanya di pertemuan pertama hanya 2% orang mau beli. Pertemuan kedua hanya 3%. Tapi bagaimana Anda bangun hubungan dulu. Di
pertemuan yang ke-6 sampai ke-12, itulah 80% transaksi terjadi. Nah, inbound ya, orang-orang menghubungi Anda. Ya, itu jelas. Kalau orang hubungi Anda tinggal jawab aja. Lalu yang ketiga, retargeting. Bagaimana Anda bisa terus berhubungan dengan orang tersebut. Nah, ini potensial customer mengunjungi website Anda, tetapi pergi tanpa masuk ke website. Setelah itu mereka lihat website yang lain, tetapi iklan Anda itu menarik mereka sehingga membawa kembali ke website Anda. Dan potensial customer Anda menjadi customer yang happy. Contohnya seperti ini ya, the best web hosting harganya $3,95 per bulan. Ya, Anda pasangin Facebook Pixel, begitu dia pindah ke Yahoo, maka your website starts here, only $3,95 per bulan. Nah, dia kemanapun Anda pergi, dia akan ikutin. Nah, ini yang namanya retargeting dengan Facebook Pixel ya. Biayanya bisa sampai Rp30.000. Nah, membangun hubungan itu, ini statistiknya ya, 48% dari sales tidak pernah follow up. 25% sales stop pada hubungan kedua. 12% sales yang berhubungan lebih dari 3 kali. Bahwa sedikit sekali yang lebih dari 3 kali. 2% sales terjadi pertemuan pertama, 3% pertemuan kedua, 5% pertemuan ketiga, 10% pertemuan keempat, 80% terjadi pertemuan kelima sampai ke-12. Jadi ibaratnya kalau Anda jualan nggak bisa buru-buru tuh, harus berkali-kali ya. Dan yang namanya digital platform ini ada 6 macam. Ada social network seperti Facebook, Instagram, ada search engine seperti Google, Yahoo, ada online messaging seperti WhatsApp, ada SMS, ada email, ada blog, ada portal berita, ada online streaming, ada aplikasi, ada musik sharing, ada video sharing seperti YouTube, ada video conference seperti Zoom ini. Jadi semuanya ini Anda bisa pakai untuk jualan. Jadi gampang kan? Artinya Anda punya begitu banyak pilihan. Anda bikin satu konten, itu bisa dipasang di semuanya. Bisa bikin satu video untuk di semua channel, ya. Satu poster di semua channel. Nah, yang namanya marketing itu semakin lama take over sales. Kita lihat ya. Sebelah kiri yang marketing itu tadinya hanya awareness, lalu sampai interest, sampai consideration. Nah, tetapi dengan adanya digital, marketing itu dilakukan sampai intent, sampai evaluasi, baru purchasing. Jadi fungsi sales di era digital itu semakin sedikit, hanya pada saat closing ya. Oleh karenanya, marketing automation itu take over pekerjaan sales ya, mengotomasikan hubungan itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karenanya, email marketing itu menjadi penting banget karena kita bisa bikin 10 email. Jadi begitu email pertama, welcome customer Anda. Email kedua, customer Anda dikasih e-book. Email ketiga, customer Anda ditawarin webinar. Email keempat, Anda kasih konten lagi. Email kelima, Anda tawarin buku Anda. Email keenam, Anda tawarin workshop dan sebagainya. Jadi Anda sudah bisa program ya. Begitu dia baca email pertama, nggak lama email kedua dikirim. Begitu dia baca email kedua, email ketiga dikirim. Begitu dia baca email ketiga, email keempat dikirim. Jadi udah by system. Jadi Anda nggak harus ketemu berkali-kali ya. Cukup email Anda yang ketemu sama mereka. Atau automation Anda yang ketemu sama mereka. Nah ini sebelah kiri itu awareness. Kita tahu TV ya, sekarang jadi YouTube. Lalu interest itu dengan telepon, sekarang dengan Facebook ya. Lalu consideration itu dengan flyer, yellow pages, sekarang dengan customer reviews, pembelian di kasir, kalau ini di shopping cart. Jadi ini 5 cara untuk jualan online yang berhasil ya. Yang pertama, pilih medianya atau channelnya, apakah Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp. Yang kedua, tentukan target marketnya, segmennya, usianya, gendernya, geografiknya, ekonomi kelasnya. Yang ketiga, bangun database customer Anda.
yang masa lalu maupun yang akan datang. Bagaimana Anda bisa ngumpulin database, baik itu dari offline maupun dari online. Yang keempat, desain flyer yang menarik, poster atau video dengan promo, menggunakan PowerPoint, atau outsource ke 1000lancer.com ya. Yang kelima, copywriting dengan kata-kata yang menghipnotis, yang mudah dipahami. Lalu yang call for action. Dan schedulekan untuk posting jam 9 sampai jam 10, jam 2, jam 8 malam. Lalu cek apakah customer Anda itu belanja apa enggak. Lalu kalau ada komplain di handle ya, dijawab. Lalu perhatikan hasilnya, apakah biaya marketing Anda itu lebih kecil daripada profit Anda ya. Biaya per kliknya itu harus lebih kecil daripada keuntungan Anda. Ya misalnya Anda spend 100.000, make sure bahwa keuntungan Anda dari produk yang dibeli lebih besar daripada itu. Nah, intinya adalah beradalah di mana customer Anda itu buang waktunya mereka. Lalu, apakah di Facebook, atau di Twitter, atau di Instagram, atau di LinkedIn, ya, Anda bisa bikin satu konten untuk semua. Lalu juga Anda harus pahami apa yang Anda jual, ya, value proposition-nya apa. Lalu customer segment-nya, itu siapa? Channel-nya, apakah online atau offline? Hubungannya, apakah one-on-one ataukah massive? Income-nya, Anda dapat dari mana? Apakah Anda dapat income dari e-book, ataukah dari buku, apakah dari webinar, apakah dari workshop? Ya, Anda harus sudah rencanakan. Lalu cost structure, biayanya apa? Lalu activities-nya Anda apa? Apakah ngajar, apakah marketing, ya? Lalu sumber dayanya apa? Ya, partnernya Anda siapa? Apakah dari apa ada merchant atau ada apa gitu ya. Nah, yang ketiga, bangun database ya. Anda siapkan landing page-nya, buat insentif yang menggiurkan, sering berinteraksi, tarik pengunjung supaya datang ke website Anda itu. Nah ini buat satu halaman website yang tugasnya hanya satu, merayu dan memaksa pengunjung memberikan nama dan emailnya. Tangkap perhatian mereka dengan headline yang perkasa. Pancing ketertarikan untuk membuat mereka penasaran. Tampilkan benefit yang menggoda. Perintahkan pengunjung untuk memberikan nama email sekarang juga. Lalu, berikan insentif yang sangat diinginkan. Semakin bernilai, semakin baik. Mereka tidak bisa dapat di tempat lain. Dan tidak bisa beli dimanapun. Tampar mereka dengan kerugian jika mereka mengabaikan. Nah, sering berinteraksi ya, buat interaksi lewat email. Minimal 5 email secara berturut-turutan. Berikan e-course yang mengandung konten berkualitas. Tunjukkan kredibilitas Anda dengan bukti, testimoni, dan artikel. Buat mereka penasaran menunggu email Anda berikutnya. Variasikan interaksi Anda dengan audio, video, sosial media. Ya. Lalu, penuhi list Anda dengan pengunjung yang tepat sebanyak mungkin. Gunakan search engine, booster dengan iklan Facebook dan YouTube. Manfaatkan tren sosial media, gunakan blog, forum, iklan baris, dan sebagainya. Nah, di samping itu, produk Anda juga harus dandan ya. Jadi, dandani produk Anda secantik-cantiknya, karena sifatnya manusia itu senang dengan visual yang baik. Buat foto yang bagus, jelas, dan detail. Buat semenarik mungkin, logonya, buat copywriting-nya, yang berisi manfaat dan kelangkaan produk. Lalu jangan memulai dengan selembar, cari referensi ya. Anda cari pembanding-pembanding yang bagus ya. Lalu kasih diskon. Misalnya, free ongkir, buy one get one, bundling produk ya, berikan bonus, free voucher, fitur cicilan. Nah, apakah bisnis Anda itu sudah memiliki hal ini, customer experience, membuat customer impress dengan produk Anda, bahkan saat pertama kali membelinya. Lalu juga good delivery service, ya, bisa opsi delivery yang cepat, 3 jam sampai, ya, atau pakai GoSend dan sebagainya. Lalu customer support-nya harus responsif, terus banyak pilihan pembayaran, bisa bank transfer, kartu kredit, e-wallet, GoPay, OVO, ya. Lalu kasih garansi, ya. Nah, bagaimana kalau sedang efisiensi ya? Anda promosikan sesering mungkin.
di Facebook, di Instagram, bukan hanya sehari sekali atau 3 kali, even bisa 10 kali ya, tetapi kontennya harus divariasikan ya. Lalu manfaatkan database pelanggan yang sudah ada. Dan berkorban untuk pembelian pertama ya, kasih voucher. First impression itu everything. Berikan yang terbaik untuk produk Anda saat pertama kali. Berikan customer experience yang tiada duanya. Sehingga mereka kembali lagi kepada Anda. Lalu customer experience itu ada 5 hal. Kualitas produk, customer service, website-nya yang menarik, lalu logistiknya, delivery-nya cepat, payment-nya ya, kemudian pembayaran. Nah, komponen digital marketing itu siapa audiensnya, kontennya apa, konteksnya. Konteksnya itu tujuannya apa? Apakah untuk branding, apakah untuk pembelian, apa terjadi selling ya, dan medianya apa. Nah, audiensnya, siapa yang Anda target. Lalu ini dari segi usia, dari segi income, dari segi gender, lifestyle, agama, geografi, dan sebagainya. Ini harus Anda tentukan di awal. Lalu konteksnya aja, keperluannya apa? Untuk branding kah? Apa untuk selling? Lalu konten sama konteks itu menjadi pesan. Konten tambah konteks, oke. Jadi tujuannya akan menentukan pesannya ya. Tujuan dan konten. Nah, konten itu bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa audio. Dan kombinasinya itu akan membentuk pesan yang efektif. Nah, ini ada satu contoh lagi. Sebelah kiri itu saya menampilkan video bisa melayang-layang. Pisang bisa melayang-layang ya. Nah, ini juga banyak yang lihat. Nah, yang di tengah ini saya lihat dari TikTok bagaimana tangan kanan dan tangan kiri di depan Anda. Anda bisa pindahkan ke belakang, tanpa dilepas tangannya, bisa pindah ke belakang. Itu juga menarik. Ini wasting time, killing time, tetapi interesting ya. Nah, yang sebelah kanan ini, satu videonya YouCoach, ini disukai sampai 13.000, gara-gara saya mensummarikan sharing dari Pak Yuswo Hadi bahwa pandemi COVID itu akan berlangsung 1-2 tahun ke depan. Padahal pada saat itu baru 1 minggu PSBB ya. Nah, akibatnya ini menarik, ini jadi viral. Sehingga saya dapat 1.000 follower dalam hitungan sehari sampai 2 hari gara-gara ini. Nah, ini contoh juga ini ya, apa yang diposting oleh Pak Hotman Paris tentang kejahatan marak ya. Ini juga disukai orang. Saya repost ya. Lalu ini ada dari Pak Deddy Corbuzier, dia kesel sama kartu pintar atau apa ya, program untuk orang belajar pelatihan ya. Ini dia kesel karena kok dia nggak jadi pengajarnya untuk YouTube-nya dan sebagainya ya. Padahal dia bilang dia tuh miliaran income-nya dari YouTube. Nah, yang sebelah kanan ini videonya Pak Jokowi yang kunjungin rumah korban dan dia kasih bantuan ya dari pribadinya. Nah, ini beberapa contoh konten yang menarik buat audiens dan kekinian. Dan konten itu bisa 1-3 per hari. Ini bisa berupa artikel, giveaway, interaktif, testimoni, activities ataupun quotes. Nah, ini contoh-contohnya. Ini klien-klien kita. Tips memakai eyeliner untuk dia karena jual bulu mata ya. Terus juga ini kasih quotes. Busy is choice, stress is choice, joy is choice. Lalu ini untuk quiz ya. Nah, ini contoh untuk giveaway. Ini testimoni dari customer Anda. Ini adalah kasih pertanyaan interaktif. Pilih kopi manis atau pahit ya. Bos menjadi teman Facebook, di approve apa di ignore? Terus juga ini ya kasih promo atau diskon ya. Nah, ini desain Anda itu bisa selang-seling ya, sesuai dengan logo perusahaan. Dan juga Anda bisa kasih video konten. Nah, ini copywriting ya. Copywriting ada yang kelima, ada copywriting, seni menggunakan kata-kata
yang elegan untuk membuat orang mau mengikuti apa yang kita katakan tanpa merasa terbeban, bahkan merasa diuntungkan. Copywriting ini ada 4 bagian ya. Yang pertama headline, judulnya yang menarik. Yang kedua pembukaannya. Yang ketiga bodinya, kontennya. Yang keempat call to action-nya. Tindakannya harus ngapain. Nah, headline itu bisa berbentuk pertanyaan. Saya pernah waktu itu GoFruit ya, itu startup untuk jual buah. Kita bawa buah satu keranjang ketemu Pak Hotman Paris di Kelapa Gading, di Kopi Joni. Lalu beliau bantu endorse, walaupun nggak dibayar, karena teman. Jadi beliau bilang gini, halo, katanya, Anda mau umur panjang, 100 tahun, hidup sehat, ya, makanlah buah setiap hari, ya. Anda bisa nih order di GoFruit, gofruit.id gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mulai dengan pertanyaan ya, bisa juga dengan pernyataan ya, bahwa misalnya 8 dari 10 pria itu hanya melirik pada saat ada wanita cantik dan seksi. Dan ada 2 yang melotot gitu. Jadi dari pernyataan itu juga sesuatu yang bisa menarik. Atau headline jebakan, atau headline shocking ya, bahwa tahukah Anda bahwa pakai masker itu bisa membuat Anda mati. Ini terutama kalau Anda berlari ya. Kayak gitulah. Atau headline tantangan ya. Nah ini pembukaan ya. Pembukaan itu bisa langsung hard selling, bisa juga soft selling yang kasih fakta, kasih kerugian, kasih manfaat ya. Atau yang hint selling ya. Hint selling artinya Anda tidak secara langsung berjualan. Tetapi contoh saya pernah IG live tentang personal success ya. Untuk sukses saya rangkumkan dalam dari 1000 buku menjadi 1 buku, dan itu menarik banget, dan gara-gara itu bukunya jadi laris, padahal saya nggak jualan buku ya. Nah, untuk konten di tengahnya itu bisa berupa feature-nya misalnya, kosmetik Anda terbuat dari bahan chemical apa yang baik misalnya. Lalu manfaatnya apa? Bisa bikin putih, bisa bikin mulus, dan sebagainya. Lalu berikutnya testimoninya apa ya? Artis ini sudah pakai dan sebagainya. Lalu call to action-nya ya. Kasih kelangkaan, terbatas hanya untuk 10 unit, 10 orang saja sebelum jam 12 atau khusus hari ini saja misalnya. Atau kasih kutipan, doa saya, harapan Bapak Ibu akan sukses dan sebagainya setelah mencoba produk ini dan sebagainya lah. Jadi itulah tadi ya 1 2 3 4 5 sampai copywriting ya. Tadi dari mendandani, dari copywriting-nya, dari desainnya, dari pilih medianya, memahami siapa customer-nya ya. Ini hitung-hitungannya nih ya. Bagaimana customer itu value yang Anda dapat, contohnya ini case di Zalora, itu harga produk rata-rata orang belanja di sana 400.000, margin keuntungan 40%, setahun orang belanja 3 kali, rentang usianya 18 sampai 35 tahun atau 15 tahun, maka customer lifetime value di Zalora itu kurang lebih contribute 7,5 juta rupiah. Sementara biaya untuk mendapatkan satu customer dari cost per klik itu let's say 100.000. Karena dari Google Ads, dari Facebook Ads. Lalu dari activation cost, karena kasih voucher 100.000, maka total 200.000. Akibatnya, satu customer 200.000 itu akan kasih keuntungan 7,5 juta rupiah. Ini pernah dilakukan blasting ke 10 juta pelanggan Telkomsel, akibatnya dalam 1 hari Zalora dapat 25.000 new customer. Dan satu customer itu menghasilkan lifetime value-nya seumur hidupnya keuntungan 7,5 juta rupiah. Padahal biayanya hanya 200.000. Ya, sehingga pada hari itu Zalora spend 2,5 miliar karena ada 25.000 orang yang klaim. Bayangkan dapat 25.000 new customer dalam 1 hari. Ya. Nah,
cara marketingnya bisa dari revenue, bisa dari referral ya. Misalnya di Zalora juga ada affiliate marketing. Anda bisa jadi brand ambasadornya. Anda masuk ke zalora.co.id, di bawah itu ada brand ambassador. Di situ Anda bisa jadi reseller. Kalau Anda daftar, dikasih kode, kode Anda itu teman-teman Anda post di social media, teman Anda bisa dapat diskon 15%, Anda bisa dapat komisi 25% pembelian pertama. Pembelian kedua sampai hari ke-60 Anda dapat komisi 10%. Nah, retention itu dikasih voucher lagi atau dengan email marketing, email kedua dan seterusnya, atau dengan ulang tahun dikasih hadiah. Kalau resurrection itu biasa pakai telemarketing, diteleponin ya. Ini juga bisa mengenerate 5% sampai 10% dari penjualan. Nah, intinya itu start dari customer imagination ya. Customer itu lebih value experience daripada brand atau produknya. Mereka itu lebih senang pengalaman pertamanya ya, pengalamannya dalam merasakan produknya. Lalu create a product atau service yang surprise your customer. Ciptakan produk atau jasa yang mengejutkan customer Anda. Menyenangkan ya tentunya ya. Kalau operasi plastik ini 35 juta, Anda bisa berubah dari before jadi after. Dan customer wants a makeover ya. Ciptakanlah service yang mungkin ya. Jangan hanya ciptakan apa yang mereka butuhkan atau inginkan, ciptakan apa yang akan mereka cintai atau gila-gilai ya. Jadi yang namanya customer experience itu dari criminal, basic, expected, desires, surprising, sampai unbelievable ya. Itu yang Anda harus ciptakan. Karena hanya dengan demikian, customer itu akan kembali lagi dan kembali lagi. Dan ini quotes dari saya, hidup ini hanya sekali, raihlah impian besar Anda. Apa yang Anda yakini, itu yang Anda dapatkan. Ya. What makes you special ketika Anda memberi manfaat untuk orang lain. Oke, Pak Yogi, dari saya, sekian. Oke. Terima kasih banyak Pak Frans atas pencerahannya, luar biasa sekali hari ini, kita banyak dapat materi. Tadi ada beberapa yang nanya Pak, secara personal message, kalau materinya nanti kita minta setelah acara, boleh nggak Pak Frans? Ya, nanti kalau dibuat WA grupnya dengan peserta atau gimana, nanti kita bisa share. Boleh Pak Frans, nanti kita undang ke grup khusus ya Pak ya, yang dari IBC untuk Bapak ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, materi dari Pak Frans sudah di-sharing, sangat luar biasa sekali. Ini untuk memastikan siapa-siapa saja yang masih on, kita lakukan dokumentasi dulu ya Pak Frans. Buat Bapak Ibu yang masih mengikuti acara kita sampai 1 jam ke belakang, boleh dinyalakan dulu videonya karena kita mau dokumentasikan dulu nih, sambil mengecek siapa-siapa saja yang masih on, ngikutin. Oke, di sini ada, saya lihat ada Bu Olivia, Pak Susanto, Pak Chandra, Bu Moya, Bu Emilia, Bu Johana, Pak Rangga, Pak Afid, Pak Bu Airin, ini ada sobatku RFR, Bu Emilia, Pak Afid, Pak Rangga, barangkali masih mendengarkan suara saya, Pak Azam mungkin boleh dinyalakan dulu videonya karena kita mau dokumentasi. Silahkan, oke saya hitung sampai 3 ya. Gayanya kita sekarang, apa ya, gini aja, jempol aja mungkin ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sesi pertama saya simpan dulu sebentar Bapak Ibu. Oke, foto yang pertama, ya ini yang sesi kedua, ini 20 orang pertama. Ini saya cek dulu peserta yang di berikutnya, ada Bu Bernis, ada Bu Airin, Pak Michael Low, Pak Edwan, Pak Christian, barangkali sedang on, Pak Sony sudah on, Pak Andy, oke, Pak John barangkali on, kita dokumentasi dulu Pak Henry, oke, saya hitung dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, oke, saya simpan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk 2 pertanyaan. Barangkali ada yang mau live tanya jawab dulu. Mungkin kita persilahkan untuk 3 penanya. Boleh menggunakan menu raise hand atau nyalakan videonya dan angkat tangannya. Barangkali ada yang mau tanya live, mumpung masih ada Pak Frans, karena Pak Frans ini udah dari tahun lalu saya minta waktu kosong buat misi acara IBC, cuma sibuk banget. Nah ini kita bisa ngobrol langsung nih, kita punya waktu sekitar 30 menit lagi. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, kita persilahkan
boleh raise hand atau boleh langsung nyalakan videonya. Silakan. Oke, kalau belum ada, saya bacakan dulu. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Pak Frans, saya bacakan dua pertanyaan dulu ya Pak Frans ya. Oke. Ya, ini pertanyaan pertama dari Pak John. Yang pertama, saat ini strategi marketing dan IMC semuanya mudah di-copy kompetitor. Bagaimana mencari ide yang selalu unik dan terbaru? Itu pertanyaan pertama dari Pak John. Yang kedua dari Ibu Emilia. Selamat siang Pak Budi, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan perusahaan melakukan penawaran suatu produk ke calon customer melalui telemarketing? Namun penawaran produk tersebut dilakukan pada office hour. Sedangkan sehingga calon customer menjadi menolak untuk mendengar penjelasan penawaran produk tersebut. Kira-kira apa yang salah di situ? Apakah perusahaan tersebut tidak menjalankan konsep marketing dengan baik? Yang kedua, apakah ada teknik lain lagi bagi customer menilai suatu produk yang ditawarkan itu berkualitas dan diminati oleh pengguna, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya tertipu dari sisi kemasan iklan yang menarik dan pendapat reviewer saja. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memasarkan profil kita sebagai karyawan dalam mempertahankan jualan ide dan keahlian kita di lingkungan kerja, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Mohon penjelasannya. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Pak Budi. Apakah mau dijawab dulu, Pak? Oke. Jadi menawarkan lewat telemarketing ya. Namun karena waktunya tidak tepat ya. Betul. Jadi memang harus make sure bahwa kita menelpon pada waktu yang tepat. Jadi dan juga kita harus sesuatu yang memang bermanfaat buat orang itu gitu ya. Jadi jangan sampai orang merasa terganggu malah. Kalau dia ibu rumah tangga ya mungkin dia ada waktu, tapi kalau dia orang kantoran pasti kita harus tanya dulu, Bapak Ibu apakah lagi sibuk, apakah bisa saya jelaskan sesuatu. Jadi jangan sampai kita kalau bisa ya jualan tanpa jualan ya. Karena tidak ada orang yang senang dijualin. Pada saat orang tahu dijualin biasa orang melengos itu. Jadi gimana caranya Anda berteman dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba nggak dikenal, tiba-tiba langsung jualan. Aduh. Karena orang hanya beli kepada orang yang dia kenal, orang yang dia sukai, orang yang dia percayai, ya kan? Sementara ini nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba nelpon gitu. Jadi sebaiknya harus probability itu bisa, tetapi probability-nya hanya 1-2%. Jadi dari 50 orang yang Anda telepon, ya mungkin 1 jadi gitu. Selebihnya nggak akan. Itu namanya cold call ya. Cold call itu kecuali kalau misalnya Anda dapat referensi dari orang yang dekat sama orang itu. Bapak Ibu, Pak, saya dapat kontak Bapak nih dari Ibu ini nih. Dan Ibu ini hubungannya baik banget sama Bapak itu. Nah, itu masih chance-nya masih lebih besar. Tapi kalau Anda tiba-tiba terus nggak tahu Anda itu siapa, dari mana gitu ya, itu biasa chance-nya hanya kecil banget, 1/100 atau 2 dari 100. Jadi sebaiknya referensi, kalau misalnya referensi dari seseorang yang dekat sama dia, dan kalau bisa orang yang dekat itu udah kabarin dia dulu, nanti teman saya mau nelpon ya, dia ada sesuatu yang menarik buat kamu. Nah itu peluangnya masih mungkin 1/4 ya, 1/4 atau 1/3 gitu ya, masih ada peluang gitu, karena ada referensi dan orangnya udah kabarin, nanti teman saya mau nelpon, dia punya produk bagus buat kamu. Nah itu bisa. Tapi kalau ujuk-ujuk nggak ini, itu sangat sulit. Kecuali memang misalnya customer itu senang jalan-jalan dan Anda menawarkan sesuatu, Pak, saya tahu Bapak kan senang jalan-jalan. Saya ada paket ke Bali ini murah banget, Pak. Jadi memang Anda udah tahu, udah pelajari Facebook-nya, udah tahu gaya hidupnya gimana gitu. Kalau itu masih oke. Tapi kalau misalnya nggak kenal sama sekali, tiba-tiba nelpon, waduh, biasanya orang lebih terganggunya daripada bisa berhasilnya. Gitu. Ya. Oke, nah ini ada Pak John dan Bu Emilia. Tadi penanya yang pertama dan kedua. Bu Emilia atau Pak John, apakah online? Ya, Pak. Ya, Bu Emilia, barangkali ada tanggapan, Bu, terhadap Pak Frans?
Silakan Bu Emilia. Pak Budi. Ya, jadi prinsipnya ini kita dilihat dari sisi customer-nya sih Pak Budi. Ya, jadi ini kan pengalaman pribadi ya Pak Budi ya. Yeah. Dan sering gitu. Jadi saya mau menanyakan kan, jadi kan memang kita paham lah, memang menghargailah upaya-upaya daripada para marketing gitu ya dalam menawarkan suatu produk. Karena kan marketing itu kan merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan ya Pak Budi ya. Yeah. Namun yang tadi saya tanyakan di pertanyaan ini adalah apa yang salah dari perusahaan tersebut gitu Pak? Kalau memang di perusahaan tersebut memang menjalankan konsep marketing dengan baik, kan seharusnya pada saat pelaksanaan penjualan suatu produk itu seharusnya kan para marketing itu kan di trainer gitu ya Pak Budi ya, dikasih training bahwa ini goals daripada penawaran produk ini adalah ke sasaran customer yang ini, dan sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu di mana tujuan itu akan tercapai gitu ya Pak ya. Nah ternyata kan pengalaman saya nih banyak gini Pak, produk-produk itu yang ditawarkan ke kita yang seperti Pak Budi jelaskan tidak tahu siapa orangnya gitu kan, dari mana kontak person kita bisa didapat, terus ditawarkannya juga pada office hour gitu Pak. Jadi sehingga menurut kita jadinya useless Pak, jadi nggak tercapai. Nah itu tadi saya tanyakan, apakah perusahaan itu memang tidak menjalankan konsep marketing dengan baik atau bagaimana ya Pak ya? Atau memang fokus mereka hanya mengejar target saja sehingga meniadakan prinsip daripada konsep atau marketing itu sendiri Pak? Itu Pak. Ya, jadi kalau kayak di Zalora itu telemarketing kita cukup berhasil ya. Dari let's say customer service itu ada 150 orang, itu ada 10 orang telemarketer, tapi bisa menciptakan 10% penjualan. Karena apa? Dia berbasiskan data. Dia tuh sudah tahu orang ini, ibu ini terakhir belanja di Zalora, jadi sudah pernah jadi customer. Terakhir belanja di Zalora, bulan apa, 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, belanjanya apa, jeans senilai berapa. Jadi waktu dia nawarkan, Bu, ini kita ada jeans model baru gitu. Jadi apa yang ditawarkan karena dia sudah tahu last purchase-nya apa. Halo? Halo? Kedengaran nggak? Iya Pak, kedengaran. Iya, jadi kita berbasiskan data, ibaratnya kita sudah tahu siapa customer kita itu, terakhir belanja, sudah pernah jadi customer gitu. Misalnya, kalau udah pernah jadi customer lebih gampang, apalagi kita tahu terakhir dia belanjanya apa aja. Kalau kayak di Zalora kita ada data istilahnya ya, ada big datanya atau ada artificial intelligence-nya yang bisa kasih tahu orang ini Facebooknya ini, orang ini terakhir belanja kapan, orang ini belanjanya apa aja. Jadi waktu kita nawarin sesuatu yang sesuai dengan kesukaan dia. Kalau misalnya kita nggak ngerti dia itu siapa, kesukaannya apa, tiba-tiba kita nawarkan suatu produk yang belum tentu dia suka. Nah, itu yang nggak tepat, berarti perusahaannya itu tidak paham prinsip marketing ya. Prinsip marketing itu artinya kita harus menawarkan sesuatu yang sesuai dengan customer-nya itu butuhkan, sesuatu yang jangan sampai kita nawarkan ke orang yang salah gitu. Seberapa menarik pun penawarannya, kalau ke orang yang salah, itu nggak akan, hanya wasting time. Ya Pak Budi, berarti perusahaan itu berarti tidak menjalankan konsep marketingnya ya Pak ya, berarti Pak ya? Iya, tidak paham prinsip selling in marketing. Iya. Oke Pak, sudah jelas Pak untuk pertanyaan nomor 1 Pak. Iya. Ya, untuk pertanyaan saya tadi Pak Budi, saya bertanya bagaimana Bapak mendapatkan trik-trik marketing yang terbaru ataupun story writing yang baru Pak, sehingga bisa up to date dan juga bisa jadi viral. Di mana Pak? Ya, biasa kita mempelajari yang jadi viral itu apa sih. Nah, kita belajar dari yang viral itu, kita bisa belajar dari 2 hal ya. Bisa dari orang-orang yang sudah sukses di bidang ini ya, yang followernya sampai 40 juta, yang likes-nya sampai 5 juta gitu.
kira-kira mereka itu postingannya apa. Atau kalau kita di bank, kita lihat bank mana yang paling jago digital marketingnya. Kita lihat cara mereka tuh gimana gitu. Kita amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita ngelihat dari yang orang-orang banyak follow, Pak ya. Dan kita coba ambil konten yang mirip dari sana dan kita modifikasi, Pak ya. Betul, betul. Oh, oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Di sini kebetulan Pak Budi hari ini ada tim digital marketingnya juga dari grup Sampurna dari sobatku. Di sini juga ada tim digitalnya, head digital dari Bank Danamon, juga ada di Rut BPR Lestari Jakarta yang mungkin lumayan aktif menjalankan digital marketing ya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang on bisa kita tanya jawab juga. Pak Budi, sekalian saya titipan satu pertanyaan juga. Kalau kita lihat, ini khususnya digital marketing untuk lembaga keuangan, Pak. Kalau kita bicara waktu awal kemunculannya fintech khususnya pinjaman online, ini kalau saya lihat Pak, mereka cukup aktif sekali ini ya mempromosikan produknya lewat Instagram ataupun sosial media. Kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan misalnya seperti bank dan sebagainya, apakah mereka sudah menjalankan konsep digital marketing yang seperti dilakukan oleh teman-teman fintech? Dan jika belum, menurut Bapak, saran Bapak apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita, Pak, di lembaga keuangan khususnya bank, agar dia bisa lebih memaksimalkan digital marketing, karena kalau kita mau berjualan offline, baik funding atau lending kan kondisi saat ini masih sedikit terbatas ya, Pak ya, terkendala COVID dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih usul buat Pak Frans, buat teman-teman di lembaga keuangan khususnya bank? Ya, paling bagus kita kasih solusi dan kasih edukasi. Bisa berbentuk IG Live, bisa berbentuk email marketing, bisa berbentuk artikel, bisa berbentuk sharing, webinar, dan sebagainya ya. Paling bagus itu edukasi kalau dari segi promosinya. Kalau dari segi produk, kasih solusi ya. Solusi tentu kalau kita ada infografisnya, misalnya, oh pinjaman online kita itu kan pinjaman banyak nih. Apakah keunggulan kita, apakah lebih murah dari segi bunganya, apakah lebih cepat dari segi prosesnya, apakah jadi Anda lakukan perbandingan ya sehingga membuat orang wah daripada saya sama yang lain mendingan sama yang ini aja karena ya keunggulannya, features dan benefitnya apa? Dia lebih cepat prosesnya, terus mungkin debt collector-nya nggak galak-galak misalnya, ada kemudahan bisa reschedule dan sebagainya. Jadi cari apa keunggulan institusi finansial Anda itu dibandingkan yang lainnya. Dari segi bunga, dari segi besaran pinjaman, dari segi kecepatan processing persetujuannya, dan sebagainya gitu. Jadi kita harus tahu apa kelebihannya. Nah setelah itu bisa, saya lihat banyak yang pakai sponsor ya. Sponsor itu artinya berbayar. Lewat Instagram itu berbayar. Jadi artinya dia punya budget nih, ya kan, punya budget marketing. Itu bisa. Atau kalau dia nggak punya budget, ya dia lewat edukasi, lewat talk show, lewat IG Live, lewat bikin video yang lucu-lucu, yang menarik. Dari Thailand tuh biasa bagus-bagus itu. Videonya yang menyentuh hati ya. Jadi bagaimana menanam kebaikan, karena Anda mungkin merupakan solusi untuk bantu orang ya, supaya lebih bangkit. Jadi carikan video-video asosiasi yang menanamkan kebaikan, yang membantu pertumbuhan, ibarat pohon itu jadi tumbuh, diseremin, dan sebagainya. Itu yang nilai-nilai kebaikan yang Anda bisa tampilkan di dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks gitu. Intinya membuild boleh aja ini mau disebut personal branding atau corporate branding ya. Apa kebaikan-kebaikan Anda yang Anda lakukan kepada customer-customer Anda. Lalu bisa activities apa yang Anda lakukan. Lalu bisa testimoni dari orang yang sudah sukses karena pakai pinjaman Anda ya. Testimoni orang pengusaha yang ternyata jadi maju bisnisnya setelah dapat pendanaan dari Anda, kayak gitu-gitulah. Jadi kasih lihat kebaikan-kebaikan yang Anda sudah ciptakan. Menarik Pak Frans tadi ya, beberapa hal-hal mungkin bisa diterapkan sama teman-teman. Nah ini ada pertanyaan
Ada konfirmasi Pak, Bu Emilia. Tadi katanya yang pertanyaan kedua dan ketiga sepertinya belum terjawab. Saya coba bacakan ulang ya, Pak Frans ya. Apakah ada teknik lain bagi calon customer dapat menilai suatu produk yang ditawarkan itu berkualitas dan dinikmati oleh pengguna, serta dapat dipertanggungjawabkan? Jadi tidak hanya tertipu dari sisi kemasan iklan saja yang menarik dan pendapat reviewernya. Yang pertanyaan terakhir, yang ketiga, bagaimana kita dapat memasarkan profil kita sebagai karyawan dalam mempertahankan jualan ide dan keahlian kita di lingkungan kerja, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Barangkali Bu Emilia aktif, apakah bisa diperjelas Bu masuk pertanyaannya? Ya Pak Yogi. Ya, silakan Bu Emilia. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, maksudnya gini Pak. Tadi kan memang kan kita sebagai customer kan sudah mengerti ya Pak Budi ya, bahwa kalau kita ingin membeli suatu produk itu kan kita juga pasti akan melihat dari sisi reviewernya kan gitu ya Pak. Reviewernya apakah banyak peminatnya kan begitu. Kemudian kemasannya juga kita akan perhatikan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nih Pak Budi, kita ini mohon maaf kalau saya agak skeptis, tidak menutup kemungkinan kalau memang iklan atau iklan produk itu kan memang sengaja dibuat gitu Pak. Misalnya umpamanya reviewernya bisa saja reviewernya itu memang bukan reviewer yang asli, bisa jadi kan reviewernya memang sengaja dibuat gitu kan, atau dibayar gitu kan ya Pak Budi ya mungkin ini. Kemudian mungkin kemasannya memang sengaja dibuat indah, tapi sebetulnya enggak gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada teknik lain Pak Budi yang memang teknik ini benar-benar valid sehingga ini tidak bisa dilakukan penipuan atau bagaimana kalau memang produknya ini memang berkualitas dan banyak peminatnya gitu loh Pak Budi. Itu pertanyaan saya nomor 2. Kemudian yang nomor 3 Pak Budi, ini terkait marketing juga. Jadi kan marketing ini kan tidak hanya kita menjual suatu produk ya Pak ya, tapi kan juga kita menjual profil kita, artinya kan menjual ide kita, terus keahlian kita di lingkungan kerja Pak Budi. Artinya bagaimana kita supaya bisa menjadi pemenang dalam persaingan di lingkungan kerja, tapi persaingan yang sehat gitu Pak Budi, dalam rangka kita memasarkan profil kita gitu di lingkungan kerja, sehingga kita menjadi pemenang gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, jadi memang customer experience itu harus genuine ya, nggak bisa pura-pura atau ditutupin ya. Even di Zalora aja kita tuh kasih bisa kembalikan sampai 30 hari, no question asked. Walaupun kita tahu bisa jadi barang ini banyak yang setiap hari ke-28 barangnya dikembalikan, lalu berikutnya dia belanja lagi. Jadi dia hanya untuk pakai aja 28 hari. Itu pun dia tidak dipersoalkan gitu. Selama kondisinya masih baik, terus ada tag-nya di tempelan harganya itu atau apanya masih di belakang masih ada, packaging-nya masih utuh dan sebagainya. Barang dikembalikan ke gudang, bagi mereka dianggap oke-oke aja. Jadi harus yang tulus. Jadi nggak bisa, misalnya restoran, bisa aja dia suruh orang pura-pura, tapi kan harus yang beneran, karena kalau kepura-puraan itu hanya bisa menolong sesaat, tapi tidak selamanya. Bisa membantu sebulan, tapi tidak setahun atau tidak bertahun-tahun ya. Jadi yang service yang baik itu harus yang long term, nggak bisa hanya karena suruh orang-orang, tapi begitu jelek kan tetap aja besok-besokannya orang kapok gitu kan. Karena biasa kalau orang kasih skor kepuasan kita di bawah 6, 0 sampai 6, maka mereka nggak kembali lagi. Kalau mereka kasih skor 7 sampai 8, maka mereka puas, mereka akan kembali lagi. Tetapi kalau mereka kasih skor 9 sampai 10, mereka sangat puas banget sampai mereka juga ajak saudaranya, teman-temannya belanja lagi. Yang kita harus kejar itu harus yang seperti itu. Jadi kepuasan yang sangat sehingga 70% customer kita itu kembali lagi. Kalau 20% nggak puas, ya nggak apa-apa. Tapi at least harus lebih besar dari 50% yang kembali. Sehingga akhirnya itu tidak usah promosi, tetapi word of mouth gitu. Ada beberapa ya, contoh kayak motivator kayak Pak Andri Wongso misalnya. Dia nggak pernah promosi, tetapi dari mulut ke mulut gitu. Jadi itu yang paling bagus sebenarnya daripada
dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu ya menolong hanya sebulan 2 bulan, tapi tidak long term gitu. Ya, Mbak Emilia, gimana? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah bisa mengerti saya sih Pak. Berarti kita kan secara nggak langsung tekniknya berarti kita mendengar pengalaman orang ya Pak Budi ya? Iya, voice of the customers, apa yang mereka rasakan, itu adalah pokoknya apa yang mereka bilang. Malah kita tuh ada satu customer ya, dia pura-pura beli barang, tapi sebenarnya dia apa? Tapi karena kita nggak mau ribut di Zalora, itu kita tetap ganti tuh. Karena nggak mau jadi omongan nah gitu. Jadi benar-benar berusaha untuk sebaik mungkin sama customer. Oke Pak, noted Pak. Kalau untuk pertanyaan saya yang ketiga Pak Budi? Bagaimana supaya diterima dengan baik di kantor ya, atas performance kita gitu ya? Ya, kita kan jualan juga ya Pak Budi ya. Tentunya kan kita kan marketing juga nih terhadap diri kita gitu kan, supaya gimana nih supaya marketing kita itu dalam memasarkan profil kita di kantor ini tetap terjaga, tetap konsisten dan bisa menjadi pemenang gitu Pak di antara para pesaing di lingkungan kantor. Tentunya persaingan yang sehat sih Pak Budi. Ya, yang jelas datang harus paling pagi, pulang harus paling terakhir. Itu tingkat kerajinannya udah harus lebih. Terus yang kedua, ya itu murah senyum, baik, teman-teman di kalau ada snack atau apa. Jadi bagaimana menjadi teman yang baik buat semua. Terus juga jadi teladan dari segi prestasi, dari segi kerajinan, dari segi rajin belajar dan sebagainya. Jadi harus punya karakter-karakter yang dianggap pinter, lebih pinter daripada yang lainnya gitu. Lebih pinter, lebih baik, lebih rajin, lebih segalanya deh. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang beda, Pak Budi, mungkin itu umum kali Pak ya Budi ya, kalau seperti itu ya Pak ya. Kalau sesuatu yang beda itu bisa nggak Pak? Umpamanya nih Pak Budi, kita melakukan ini dengan sekedar sharing aja. Misalnya kita di antara karyawan yang lain mungkin kita membuat sesuatu yang beda, misalnya dari penampilan pakaian gitu ya Pak ya. Mungkin kita buat matching gitu Pak ya, umpamanya dari kacamata, terus dari tas atau dari baju, sehingga nanti jadinya eye catching gitu Pak Budi. Apakah itu sah-sah saja ya Pak ya? Ya itu bagus. Karena kalau orang sanguin itu memang biasa seperti itu. Dia tuh mau tampil beda, warna-warni bajunya, gayanya ramah, spontan gitu. Saya nggak lihat fotonya ibu aja. Kalau saya lihat fotonya, saya langsung tahu apakah ibu sanguin sejati atau bukan. Biasanya orangnya senang populer. Oke Pak, noted Pak. Thank you Pak Budi. Thank you Pak Yogi. Ya, thank you. Ya Pak Budi, Pak Frans, Bu Emilia ini salah satu head compliance di BNI Sekuritas. Oke. Ya. Ya Pak, makanya tadi saya tanya karena memang gini Pak Budi, kalau saya terlalu Pak, saya ini compliant Pak, kepatuhan Pak. Jadi kadang ini kalau saya menjalankan fungsi saya sebagai kepatuhan Pak, itu kalau saya datang Pak ke tempat departemen atau kita tanya, itu teman-teman tuh pada bilang, wah ini komplain lagi ada nyari-nyari ini lagi. Sidak ya Bu ya? Benar Pak Yogi. Ya, jadi kan takut duluan kalau Ibu datang. Takut duluan Pak. Jadi saya membuat sesuatu yang beda sehingga kalau nanti saya ada bertanya atau kita mengundang untuk sesuatu hal, itu teman-teman departemen lain atau divisi lain tuh nggak merasa seperti saya itu sedang menginterogasi gitu Pak Budi. Makanya saya kan juga CFO ya. Biasa CFO itu kan galak. Biasa CFO itu menolak terus gitu kan. Nah, saya juga bisa menciptakan kesan saya itu sangat terbuka, ramah. Jadi kita itu sebagai pembantu mereka, kan ada 3 peranan tuh bagi baik CFO maupun security ya. Apakah dia pertama jadi watchdog, anjing penjaga. Yang kedua, apakah dia menjadi advisor atau menjadi penasehat, ya kan? Yang ketiga, apakah dia memberikan empowerment kepada timnya maupun kepada sekelilingnya gitu kan. Kalau bisa, ya kita bisa jadi sahabat. Tapi begitu hal yang penting banget, ya kita saklek gitu. Gimana kita bisa jadi teman buat mereka, tapi pada hal yang prinsip kita sangat tegas gitu.
Iya Pak Budi. Thank you Pak Budi. Thank you Pak Yogi. Thank you Bu Emilia, Pak Budi, semoga Pak Frans semoga menjawab. Nah ini ada pertanyaan dari salah satu direktur utama BPR, Pak BPR Lestari, dari Pak Hari Karisma. Siang Pak Frans, saya ada pertanyaan dalam melakukan promosi melalui digital marketing, melalui Google Ads, sejauh mana keefektifan keywords-nya? Dan apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan lagi? Nah ini kebetulan Mas Erik lagi hadir, barangkali ada yang mau diperjelas Mas Erik pertanyaannya? Jadi terkait halo. Ya, halo Mas Erik. Ya, halo Mas Erik, Pak Frans. Paling terkait itu Pak, jadi saya udah lumayan dibilang lama juga enggak, masih dibilang baru juga, kita main promosi melalui Google. Ads dibilang efektif, cukup efektif gitu kan, sebagai pemula lah gitu Pak. Cuman yang saya mau tanya terkait masalah keyword itu sejauh mana, karena ya keefektifan keyword, dan ada hal lain lagi yang mesti kita perhatiin Pak. Jadi seperti kita kadang mungkin di hari ini kita lagi nge-ads melalui Google itu kadang-kadang ada di page pertama, kemudian bisa antarnya ataukah besoknya lagi bisa di page yang kedua dan seterusnya gitu Pak. Oke, jadi search engine optimization itu bukan hanya kita bisa jadi halaman pertama, kita juga bisa dominan supaya semuanya yang lain ketendang keluar semua. Itu bisa. Nah, caranya gimana Pak? Nah, itu landing. Jadi kita biasa kan Bapak punya website, ya. Bapak bisa bikin beberapa website di mana kata-kata kunci yang solusi buat Bapak itu misalnya BPR ya, bisa kasih pinjaman dan sebagainya. Contoh ya, keripik Maici lah misalnya. Keripik Maici itu kalau Anda lihat di websitenya dia ditanamkan kata-kata banyak sekali. Keripik paling enak, keripik pedas manis enak, keripik paling enak di Padang, keripik paling enak di Bandung, keripik paling enak di Bandung. Pokoknya semua kata kunci yang orang cari ada semua di embedded di dia punya landing page atau website. Itu satu. Jadi semua yang orang cari itu dia tanamkan semua di dia punya website. Sehingga orang cari apapun itu yang muncul dia. Cari apapun muncul dia karena semua kata kunci ada di dia. Itu satu. Yang kedua adalah Anda juga bisa bikin beberapa landing page yang ujung-ujungnya Anda juga. Jadi yang lain tuh bisa ketendang semua tuh. Jadi Anda bisa di halaman pertama itu Anda semua gitu. Itu bisa, itu namanya search engine domination. Jadi pertama Anda harus tahu dulu untuk jasa yang sejenis Anda, orang kata kuncinya apa sih mencari BPR Lestari? Apakah misalnya pinjaman murah, mudah, cepat, dan sebagainya ya. Itu semuanya harus ditanamkan di web page-nya, di website-nya. Dan kalau bisa Anda juga ada beberapa landing page. Landing page yang misalnya ada BPR Lestari, ada apa lagi, BPR apa, tapi intinya Anda juga gitu. Jadi intinya tetap biar semuanya itu didominasi oleh Anda satu halaman. Oke, Pak. Iya. Thank you. Oke. Ya, ini barangkali dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum kita close, Bapak Ibu? Silakan, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Jika tidak ada penanya lagi, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di forum diskusi WhatsApp Group Indonesian Bankers Club. Saya ada 1-2 slide saya mau share, boleh ya Pak Yogi ya? Boleh Pak Frans, silakan Pak. Ya. Ini. Oke, saya kebetulan ada event nih. Kita bikin YouCoach Apps. YouCoach Apps itu adalah apps online coaching yang berbasiskan artificial intelligence dan blockchain yang pertama di Indonesia dan di dunia. Karena seperti kita ketahui yang namanya coach itu mahal. Biasa coach itu 1 jam atau sekali ketemu antara 15 juta sampai 35 juta. Misalnya coach Tom McFly misalnya. Sekali ketemu itu 2 jam, 3 jam itu 35 juta ya. Jadi coaching itu mahal ya. Coaching itu mahal. Nah, kita bikin aplikasi di mana sudah menstrukturisasi setiap permasalahan. Ini bisa solve 1.500 masalah UKM
dengan artificial intelligence, sehingga kalau masalahnya dari industrinya let's say ada 7 macam industri, lalu ada departemen keuangan, departemen marketing, departemen operation, HRD dan sebagainya. Nah, masalahnya marketing ada lagi mencari customer loyalty dan sebagainya. Jadi semua masalah itu distrukturisasi, dan setiap masalah sampai let's say sampai 5 level, 7 level ke bawah. Jadi kalau masalah di drill down sampai 7 level gitu. Nah, ini solusinya apa? Jadi kalau berat ada videonya, kalau agak ringan ada artikelnya. Kalau sama sekali enggak itu, ya dia ada reminder-nya apa yang harus dilakukan. Jadi, nah ini bersama dengan kampus IPB, kita bikin namanya Business Hack ya, event 25 minggu ya. 25 minggu di mana kita ngajarin cara-cara menghack bisnis supaya bisnis Anda itu bisa tumbuh 10 kali dari sekarang, itu gimana caranya. Nah, ini ada 25 event yang setiap hari Jumat, dari setiap Jumat jam 1 sampai jam 3 atau sampai setengah 4, setiap minggunya sampai 25 minggu ke depan. Kemarin itu pembicaranya ada Pak Yongki Susilo, ada Menristek, ada Pak Hari Darsono, Creativepreneur, ada Pak Andrew Tani, konsultan Astra, ya. Nah, ini event-event ini, semuanya ini selama 25 minggu, hanya pada harga promo hanya 1,3 juta rupiah, which is per event hanya sekitar 50 ribuan. Ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya, bahwa biasa satu sesi harusnya 200 ribu, jadi 99 ribu, tapi kalau ambil 5 sesi, 759 hanya 359, which is hanya 60 ribu per sesi. Lalu hanya 70 ribu ya. Kalau 10 sesi jadi 600 ribu, jadi hanya 60 ribu. Kalau 25 sesi ya itu hampir kurang lebih 50 ribu per sesi ya. Nah, itu udah gitu dapat aplikasi selama 6 bulan, bisa dapat menjawab 175 pertanyaan dan sebagainya lah. Jadi total value-nya 10,5 juta ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa ikutan ini karena bagus banget. Setiap minggu ada menteri, ada pembicara internasional. Nanti Jumat depan ada Andrew Matthews, penulis buku Being Happy yang bestseller 8 juta eksemplar. Dia akan ngajarin tentang bagaimana how people believe in you, how leaders think, leaders itu berpikirnya seperti apa dan sebagainya. Pokoknya ini bagus banget, dan even kalau misalnya, Pak, saya mau, tapi saya nggak punya uang. Nah, Anda cukup cari 4 orang ya. Misalnya, Pak, saya mau ikutan, tapi saya nggak punya uang. Nah, Anda cari 4 orang yang mampu membayar, maka Andanya gratis. Atau Andanya nggak mau ikutan, Anda dapat komisinya. Jadi, ibaratnya komisinya 20% daripada setiap yang bayar ya. Nah ini yang kemarin, yang baru Jumat kemarin, ini pembicaranya. Oke, dari saya begitu Pak Yogi. Saya kembali lagi ya. Ya, thank you Pak. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua sekalian, mungkin kita coba sudahi. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih buat Pak Frans Budi beserta rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara IBC Online Sharing Session hari ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Mungkin saya lihat di sini banyak sekali nama-nama yang belum bergabung dengan Indonesian Bankers Club. Nanti Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan IBC, kita kebanyakan para praktisi dari lembaga keuangan, bank, fintech dan sebagainya bergabung di satu forum, ada Telegram dan WhatsApp group. Bagi yang ingin bergabung nanti bisa hubungi Yeni yang ada di link acara hari ini. Itu ada nomor WhatsApp, Bapak Ibu bisa bertanya dengan Yeni. Untuk Pak Frans nanti kita akan undang dengan undangan khusus. Oke, di minggu depan rencananya kita akan ada sharing session lagi dari salah satu HC Head Digitalization dari Bank Danamon. Nanti akan kita sampaikan juga flyer-nya. Oke, kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam menjalankan kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan maupun ucapan-ucapan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah aktif acara hari ini, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.